Assalamualaikum, selamat siang guys. Ini perjalanan menuju ke situs ya, situs Purbakala di Desa Kayu Puring. Ini bersama wisatawan ya. Di sini banyak potensi ya. Salah satunya ada situs budaya. Nah, itu adalah salah satu pemangku adat yang lagi menjelaskan tentang budaya ini. Ya, ada yang tanya dan ada yang juga ada menjelaskan itu. Ini mau mulai masuk ke atas, mau melihat dan berziarah. Itu ada situs makam ya. Itu lagi menjelaskan salah satunya itu pengelola BUMDes atau pengelola Desa Wisata Kayu Puring. Nah, itu adalah namanya Mas Syukur ya. Itu salah satu pemangku adat Desa Kayu Puring ya, generasi itu. Nah, itu ada Mas Haris. Terus lanjut ke atas ini guys ya. Nah, itu masih jalannya masih kayak gitu ya. Ya. Ini guys ya, maju terus berjalan naik ke tangga menuju situs ini guys ya. Peninggalan sejarah di Desa Kayu Puring. Nah, ini sudah di depannya. Kalau yang berhalangan tidak boleh masuk ini guys. Ini ada instruksi dari pemangku adat atau juru kunci ya. Nah, ini namanya masih penenangkan. Yang menjabat masa hidupnya menjadi kepala desa Kayu Puring yang menyuburkan ataupun mengelola desa Kayu Puring sampai saat ini. Jadi ada dua tokoh, yang satu di makam sini, ini khusus makam khusus keluarga. Jadi tidak untuk umum. Di sini untuk makam khusus keluarga, yang umum ada satu lagi di sana, yaitu khusus warga untuk umum warga desa Kayu Puring. Yaitu di sana ada Mbah Buyut Lunreh. Ada dua tokoh di desa Kayu Puring, satu Mbah Kertowidino dan Mbah Buyut Lunreh. Kilas sejarah tentang Mbah Kertowidino, yaitu ada 3 bersaudara yang mempunyai ibu kandung Mbah Wailah. Ada 3 bersaudara, disebar menjadi 3, satu di Desa Kayu Puring, ada di Kecamatan Doro, ada di Suku Tinalum. Itu semuanya menjadi tokoh desa, termasuk di Doro juga menjadi tokoh. Khususnya di Kayu Puring, kita selalu mengadakan ritual di sini ataupun bersih-bersih di sini 1 tahun 2 kali. Dan rencananya nanti kita juga akan adakan haul di makam ini, karena tempat ataupun Mbah Kumbang ini juga menjadi ritual bagi warga Desa Kayu Puring apabila mau izin menjadi kepala desa, juga mengadakan doa bersama di sini apabila mau ada pemilihan kepala desa. Intinya izin kepada kepala desa yang dulu, karena nembung gitu. Iya, nembung dulu apabila ingin menjadi menggantikan tokohnya, karena semasa hidupnya menjadi tokoh kepala desa yang berada di sini. Jadi kepala desa seumur hidup, maksudnya tidak tergantikan 5 tahun atau 10 tahun, tidak. Karena dulu awalnya menjadi tokoh di Desa Kayu Puring itu zaman perjuangan dulu juga. Belum ada pemilihan ya, belum ada. Kalau dulu kan modelnya kan pakai bidding. Itu waktu ini termasuk Mbah Kertowidino itu, setahu saya itu sesuai dengan sejarah itu kepala desa yang baru di Kayu Puring ini. Awal jadi desa ya. Awal. Kemudian yang kedua itu ada Mbah Waspan, Mbah Tasbin. Mbah Tasbin itu anaknya Mbah Kertowidino. Oh, dinasti ya berarti. Iya. Setelah itu, setelah Mbah Tasbin ada Mbah Kasnawi. Mbah Kasnawi juga yang di makom umum sana. Mbah Kasnawi. Panjat Cahyono besok kemarin waktu gadis juga ke sini dulu ya? Ya ke sini, ke sana juga. Oh, itu termasuk yo. Kalau sini itu Mbah Buyutnya itu istri saya juga.
Jadi mudah-mudahan yang hari ini kesini semuanya calon kades semua. Berarti yang pertama Mbah Kertowibuna, yang kedua Mbah Tasbir, itu setahu saya itu sesuai dengan sejarah Mbah Kertowibuna, Mbah Tasbir, kemudian Mbah Hasnawi, kemudian Bu Muryati, kemudian ini yang kelima berarti. Bu Muryati niku sing estri. Boten. Warungnya sing jenengan. Lah niku warunge kula niku sing Mbah Mendon berarti mantan kades. Ya Allah lopor kan banget ya. Mantan kades itu yang sebelum saya. Nah, terakhir itu 2000-an kalau nggak salah. 2000. Namun Pak, saya mau tanya terkait dengan para sesepuh, para leluhur itu. Pasti kan dulunya itu ada asal usul, mungkin ada cerita tentang asal mula mungkin masuk wilayah kerajaan apa, wilayah di Kayu Puring ini. Tahu nggak Pak? Nggak tahu. Ya tahu. Lebih ke perwalian ya. Nah itu biasanya satu daerah, satu tempat itu pasti tidak lepas dari terkait dengan penyebaran agama Islam, para Ya wali-wali yang kaitannya ada dengan di Kayu tempat. Puring itu secara apa namanya? Ya enggak tahu ya benar apa. Siap. Itu hanya ada apa itu? Joko Puring itu sih enggak tahu itu lebih sejarah Joko Puring asal muasal nama desa Kayu Puring itu. Tapi Dan itu sesuai dengan sejarah itu kan desa Kayu Puring dulunya nggak ada. Itu kan ada di desa namanya Sekejer. Nah, Sekejer otomatis pindah ke sini. Ada yang di Dogo di desa Pomahan. Kemudian tadinya Ya guys, ini lanjut ke homestay Desa Kayu Puring guys ya. Ini melihat suasana homestay di Desa Kayu Puring guys ya. Coba ini ada yang lagi menerangkan, semua peserta mendengarkan tata tertib di homestay ya guys. Ini mau melihat ke dalam. Ini depannya homestay Desa Kayu Puring guys ya. Kalau mau berwisata silahkan ke sini guys. Bisa coret-coret ini guys di bawah komentar ya guys. Ya di sini sudah tersedia 20 unit guys ya, kalau homestaynya ya guys, yang VIP ya guys ya. Kalau yang umum sudah banyak ini guys. Ya di sini ada Mas Syukur, Mas David. Nah ini tim dari Black Canyon, ownernya Bumdes Arta Mandiri juga ini berkumpul ini guys. Ini menerangkan tentang homestay ya. Nah ini silahkan ya guys, kalau mau berwisata ke Putung Wirono sudah aman, terkendali nih guys. Ya ini ada yang lagi menerangkan ini guys ya. gini Pak Puri Itu ya guys. Jadi omset itu jenengan jadi kalau homestay itu ya tamu juga berbaur kepada punya warga atau rumahnya masyarakat yang dia tempati. Seperti itu homestay, namanya homestay. Jadi nggak seolah-olah ini dengan ada sudah ada tanah kosong dibikin kamar lima, itu bukan. Itu mengarah pada wisata sih, bukan kalau homestay. Nah, jadi jenengan rumahnya di sini ya tamunya juga berbaurnya kepada jenengan seperti itu, termasuk keluarga-keluarga yang lain. Paham? paham. Ada yang mau ditanyakan homestay? Satu dusun atau satu kompleks, satu tempat yang memang bekerja sama dengan masyarakat yang rumahnya siap menjadi homestay. Nah, kurang lebihnya untuk penerimaan tamu tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya bahwa kurang lebihnya karena kita akan kedatangan tamu, paling tidak ya kita harus bersih rumahnya, kemudian fasilitasnya sudah lengkap, sudah adanya toilet dan kamar mandi. Kalau ada yang kamar mandi di dalam itu lebih bagus, maksudnya kamar mandi yang berada di dalam kamar maksudnya itu akan lebih bagus. Nah, ketika salah satu komplek homestay ini, kalau melihat jarak, kalau kita nanti ambil keputusan apa ya, ya maksudnya zona apa itu TIC yang akan menjadi tempat titik pertemuan ketika nanti ada acara-acara kedatangan tamu yang ingin melaksanakan mungkin gala dinner atau makan malam di TIC, nanti tidak terlalu jauh dan tidak, ini jaraknya berapa kalau ke TIC? Dekat ya? 10
kurangnya banyak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di transit buat ke desa wisata Kayu Puring. Di sebelah kanan kita ada musola, sebelah sana juga ada toilet. Sebelah sini ada. Sebelah sana, sebelah kanan sana. Di sana juga ada view air terjun. Itu air terjun dari sumber itu. Karena hutan kita masih lebat, masih banyak kayu-kayunya besar gitu. Jadi airnya dari sumber itu. Masih bersih. Sebelah kiri kita juga ada warung-warung itu biar buat istirahat dan jualan juga, menyediain kopi juga, kopi petung, gula aren juga. Apa lagi? Airnya bisa keluar dari mana? Air ini masih dilindungi, jadi airnya masih banyak juga. Lutung nah itu sampai sesuatu buat wajar itu monnya masih banyak masuk bukan jadi kenapa itu saya nyambung ini bingung harus jadi dulu pokoknya dinamakan Lurus Bedug dulu awalnya konon katanya dulu itu bukan ke maksudnya ada bedug di sini tapi pada saat jam duhur itu ada suara bedug di sini ada suara bedug yang sumber suaranya itu dari sini. Bukan lagi itu ya. Nanti kan lagi menjelang duhur nih. Ini suara tuh buat suara bedug gitu soalnya seadane pasti. Betul tuh, Pak. Kita boleh ke sana, Mas. Boleh. Kabarnya kan seperti Enggak. harus. Ya kalau dulu kan kesepuan ya. Berarti kan pada saat belum ada jalan ya, Pak ya. Ya wis enggak apa-apa. Jadi itu kayak buat tempat istirahat. Kenapa pakai K bukan pakai G? Apanya? Si beduk, kayak udah si beduk soalnya. Itu pakai K tulisannya. Si beduk pakai K bukan G. Pakai G. Soalnya dari awal Kayu Puring itu pun namanya K. Kayu. Kayu Puring itu K. Orang kayu. Wes. Informasi dari itu kita jawabkan. Informasi terkait dengan destinasi alam. Satu, contoh air terjun. Jadi harus paham satu sejarah nama. Kedua, ketinggian air terjun. Ya ketinggian. Terus jenis airnya apa? Air limbah, apa air murni dari mata air jelasin. Dari sumber mata air mana? Itu tadi sejarahnya. Ini itu aja nggak apa-apa. Terus tadi katanya larangan dan yang boleh dan yang tidak boleh sampaikan. Hanya cukup itu. Bu, sini Bu. Sini biar ini. Orang keruh. Terus nanti kalau teman-teman bawa tamu, kayak tadi itu parkir, sebagai pemandu desa wisata yang perlu disampaikan satu fasilitas. Karena kita sudah berusaha agak lama, Bapak Ibu barangkali ada yang mau, sebelum menjelaskan curug ya, barangkali ada yang mau kamar mandi dulu, sampaikan kamar mandi, atau mungkin pada saat jam sholat, ada musola sebelah sana, nanti kumpul lagi di sini. Ya, jangan membuat mereka terpecah jawab lagi. Foto-fotonya nanti Bu, kita jelasin peraturannya dulu. Jadi kalau perjalanan panjang kayak tadi, berikan kesempatan mereka untuk menikmati fasilitas publik yang ada, toilet dan sebagainya. Baru jelasin sejarah. Nah, sejarah yang jelasin tadi kenapa dinamakan Bedug, ini tempatnya di dusun mana. Ya, yang kedua, karena ini air terjun, ketinggian air terjun kurang lebih berapa. Ingat kalau menyebutkan angka harus dikasih meter kurang lebih. Takutnya dia tamunya bawa meteran ngukur sendiri. Salah Mas gitu. Kurang lebih, jadi bisa kurang bisa lebih. Yang ketiga terkait dengan larangan. Ya, larangan terus durasi waktu selama berada di sini berapa menit. Ya, kalau di wisata alam air terjun biasanya tidak terlalu lama, hanya foto-foto karena apa? Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena pengawasannya kurang. Kalau kayak tadi kan enak satu rumah di kopi di homestay, tapi kalau yang di alam biasanya maksimal banget kunjungan itu 1 jam. Ya, apalagi kalau sudah musimnya musim hujan, makanya nanti akan berpengaruh di schedule
kunjungan di Curug cukup 1 jam. Atau kepengen cepet ya 30 menit boleh. Foto selesai pindah lagi kalau itu kunjungannya banyak. Itu yang banyak orang. Banyak orang sama aja. Makanya ketika kita berada di alam, karena kita nggak tahu kondisi cuaca alam, kita nggak bisa menebak, maka ketika kita berada di wisata alam itu, untuk durasi waktu nanti kita sampaikan, tapi itu sebagai gambaran. Untuk selebihnya itu kita menyampaikan dengan ikon, situasi dan kondisi, karena kita melihat cuaca agak mendung, tapi Tambahin, waktunya kontrol masih ada. situasi, kondisi, dan toleransi waktu. Waktunya masih ada, tapi cuaca juga tidak mendukung, ya kita harus segera evakuasi supaya aman. Itu saja sih. Nah, Surya, kalau dia dokumentasi. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Mungkin yang ibu-ibu, jelas ya. Nah, teman-teman yang harus dibawa dengan teman-teman masuk ke data. Ya wajib. Ya, karena dibawa kemana kan informasinya wajib nih, model tas kecil nggak apa-apa, sampai 3K harus selalu dibawa. Kedua, alat komunikasi. Karena di sini sinyalnya susah, maka harus punya HT. Ya, HT harus punya. Karena sinyalnya susah dan segala macam. Terus karena ini terkait dengan bising, curug, teman-teman boleh menggunakan alat pengeras suara megafon atau mungkin yang kayak bakul jamu itu, yang kayak Walkman. Kalau tamunya banyak ya pakai itu, tapi kalau tamunya 3 orang cukup pakai megacot. Pakai megacot saja. Terus tambahan lagi ini karena kita melihat jalan yang luar biasa tadi Pak Arif itu punya gagasan atau ide jalan ini menjadi Aktivitas di jalan jalur di ini apa namanya di Randon, Bapak Ibu, kita akan melewati jalur semut. Bayangan orang jalur semut kan kecil ya. Kenapa dinamakan jalur semut? Karena setiap papasan dengan mobil pasti berhenti. Nah, Jalur semut keren. terus tambahan karena jalannya ini sempit dan kemudian setiap papasan harus berhenti, maka ketika kita membawa rombongan ada patwal yang di depan untuk mengawasi atau untuk memberikan aba-aba untuk berhenti dulu. Karena takutnya kita itu nanti ada beberapa mobil, kalau mungkin hanya satu mungkin kalau seperti tadi aman, tapi kalau nanti ada beberapa mobil yang memang Ya, butuhkan memang itu harus ada aba-aba. Fungsinya HT sebenarnya. Harus HT ada, masing-masing driver harus punya HT. harus ada pemandu yang di depan. Pak patwal di depan ada pengawal. Ya, patwal. Kayak tadi motor tuh ngawal lebih bagus. Bagus, Pak. Ya nanti pakai pakaian handset. Ya guys, ini kita mau ke Curug Sibeduk ya guys. Ini rombongan wisatawan mau ke Curug Sibeduk nih guys. Ini salah satu wisatawan ini guys ya. Nah ini. Nah ini guys. Kurang. Ini guys lanjut ke Black Canyon guys ya. Bersama Mentos Mas Haris. Nah, salah satu pengunjung ini guys berfoto di Curug Sibeduk.
Nah itu salah satunya. Ayo kita lanjut ke Black Canyon ya guys. Ya tonton terus ekspor wisata Petung Riono. Oke, bersama kami. Nih salah satu anggun parisit. Ini guys nyampe di Black Canyon guys ya, nyantai. Ini sambil ngopi, sambil ciblon ini guys, drivernya Muhammad Roji ini. Ayo. Disuruh istirahat dulu atau langsung? Istirahat dulu. Kan aku harus naik panas. Wis nek karo gelaran bae ngobrol-ngobrol ning. Ayo. Misor, Pak. Ditujuk mau sama mau. Nur hati. Ini guys, ini nyampe ke Black Canyon. Di bawah sana dengan jarak tempuh sekitar 5 menit. Jadi itu konsepnya itu buat mandi-mandian. Selain itu kita bisa juga istirahat di gazebo bawah situ. Nah untuk fasilitas di sini itu untuk toilet di situ sama di sebelah kanan. Diambil nama lembah hitam itu kan sangat mistis dan ngeri sekali, jadi lebih tapi malah banyak yang tertarik ya, lebih branding di namanya itu biar ala ke barat-baratan gitulah Black Canyon ya. Kita sempat kalau ke timur-timuran berarti Arab ya. Ya akhirnya kenapa itu Black Canyon, jadi kan orang apa sih itu, jadi bikin penasaran apa sih itu Black Canyon. Oh, bermandi-mandian di air yang diiringi oleh tebing atau batu. Oh itu udah pas ya. Harganya berapa tuh mas? Kita ambilnya 1.500 kalau satu, kalau dua 2.000. Oke siap. Ya. Rasanya apa mas? Monggo. Rasa yang pernah ada. Oh nggak. Rasanya apa rasa yang tertinggal? Nyampe ke Well Asri ya guys. Ini di sini mau makan siang guys ya. Di sini menyediakan makanan khas desa Kayubureng, ada pakis, ada cimblung, juga ada makanan khas lainnya di desa Kayubureng. Ini salah satu pemandu wisata, objek wisata Well Asri ya guys ya, namanya. Ini guys lagi menerangkan misi di Well Asri. Tapi kalau di pinggiran sungai hujan, awalnya tempat untuk berteduh kalau di bawah sempit. Hanya yang kapasitas berapa? Kapasitas sekitar mungkin kurang lebih 10 orang. Soalnya kalau yang di bawah itu untuk berteduh kita di warung. Di pinggiran sungai ada gazebo kecil, nanti itu hanya untuk kapasitas beberapa orang. Karena kenapa tidak diberikan gazebo di pinggiran sungai terlalu secara pengunjung berbentuk banyak nantinya banjir itu evakuasinya kurang maksimal dia pengunjung terlalu banyak. Jadi untuk tempat berteduh kita diperbanyak di atas ini. Kalau jaraknya dari tempat parkir sampai ke lokasi. Terima kasih ya guys, ini perpetualangan di Desa Kayubureng, Kecamatan Petung Riono, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys.